Perkenalkan, nama saya Mukrimatun Nisa, kelas M76, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dalam filsafat pendidikan. Yang pertama, terapan konsep dan objek kajian filsafat. Nah, mungkin teman-teman bertanya, apa sih itu filsafat? Filsafat berasal dari dua kata, yaitu filosofia yang artinya cinta dan sophia artinya kebijaksanaan. Jadi, filsafat adalah gagasan, pandangan hidup, atau sikap batin yang paling mendasar. Di dalam filsafat terdapat dua objek. Yang pertama, objek material, yang kedua, objek formal. Objek material. Objek material adalah sesuatu yang realitasnya ada atau sesuatu yang dipelajari, baik dilihat secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan objek formal adalah cara yang digunakan untuk mengetahui ilmu itu sendiri, atau cara yang digunakan untuk mengetahui sesuatu atau pengetahuan itu sendiri. Contohnya seperti pada gambar. Nah, mungkin teman-teman bertanya, apa sih yang menyebabkan anak tersebut menangis? Apa yang dipikirkan oleh anak tersebut? Nah, itulah yang dimaksud dengan objek formal. Apa yang menyebabkan anak tersebut menangis? Sedangkan objek materinya adalah pada gambar. Itulah tadi materi tentang terapan konsep dan objek kajian filsafat. Selanjutnya yang kedua adalah cabang-cabang dan aliran filsafat. Pada umumnya, para ahli membagi ke dalam 6 cabang filsafat. Yang pertama, etika. Dalam bahasa Yunani, etika dibagi menjadi dua kata, yaitu ethos dan ethikos. Di mana ethos berarti sifat, watak, atau kebiasaan. Sedangkan ethikos adalah susila, keadaban, kelakuan, atau perbuatan. Menurut cabang filsafat ini, manusia dipandang dari segi perilakunya. Yang kedua, estetika. Selain etika, ada estetika, di mana estetika dalam cabang filsafat disebut juga sebagai filsafat keindahan atau philosophy of beauty, di mana ilmu mempelajari dan membicarakan tentang keindahan dari sebuah sikap atau non-sikap. Dalam kehidupan perilaku manusia, estetika yang dimaksud soal kepantasan dan ketidakpantasan. Misalnya, seorang wanita akan terlihat lebih indah jika memiliki sikap sopan, rendah hati, dan santun. Meskipun dalam bentuk sebuah sikap, tetapi membicarakan keindahan atau sisi baiknya. Yang ketiga, metafisika. Metafisika berasal dari kata meta, berarti sesudah, dan fisika berarti nyata atau alam fisik. Dengan kata lain, metafisika adalah cabang filsafat yang membicarakan hal-hal yang berada di belakang gejala-gejala yang nyata. Yang keempat, logika. Merupakan cabang filsafat atau bagian filsafat yang menyusun, mengembangkan, membahas asas-asas atau aturan-aturan formal. Yang kelima, epistemologi. Dalam bahasa Yunani, epistemologi dibagi menjadi dua kata, yaitu episteme, yang kedua logos. Di mana episteme berarti pengetahuan dan logos yang berarti kata, pikiran, dan ilmu. Cabang ini juga disebut sebagai cabang ilmu pengetahuan. Yang keenam, filsafat ilmu. Di mana setiap filsafat ilmu memiliki filsafat ilmunya sendiri. Misal, filsafat tentang filsafat pendidikan dan sebagainya. Yang ketiga adalah manusia sebagai insan pendidikan atau biasa disebut dengan homo educandum. Pendidikan adalah
proses penyesuaian diri secara timbal balik antara manusia dengan alam, dengan sesama manusia, atau juga pengembangan dan penyempurnaan secara teratur dari semua potensi intelektual, moral, dan jasmania manusia, oleh dan untuk kepentingan pribadi dirinya dan masyarakat yang ditujukan untuk kepentingan tersebut dalam hubungannya dengan Sang Pencipta sebagai adalah makhluk yang sangat memerlukan pendidikan atau biasa disebut juga dengan Homo educandum. Manusia dipanggil sebagai Homo educandum atau sebagai insan pendidikan karena manusia tidak dapat dipisahkan dari pendidikan. Manusia memerlukan pendidikan dan harus dididik terhadap setiap individu. Pengertian Homo educandum menyiratkan adanya 3 subpredikat lainnya. Yang pertama, makhluk terdidik. Yang kedua, makhluk yang dapat dididik. Yang ketiga, makhluk pendidikan. Oleh sebab itu, mengapa pendidikan sangat penting bagi manusia? Karena dengan pendidikan merupakan suatu usaha dalam rangka memanusiakan manusia. Sejak lahir, seorang manusia sudah terlibat yang namanya pendidikan dan pembelajaran. Dia dirawat, dijaga, dilatih, dididik oleh orang tua, keluarga, dan masyarakatnya menuju tingkat kedewasaan dan kematangan dalam mengelola hidupnya. Kegiatan pendidikan dan pembelajaran dilakukan dengan cara-cara konvensional atau alami berdasarkan pengalaman hidupnya, kemudian dengan cara metodik atau pendidikan sekolah. Nah, itulah mengapa manusia disebut sebagai insan pendidikan atau Homo educandum. Karena manusia tidak bisa terlepas yang namanya pendidikan. Yang keempat, tujuan pendidikan dan keterkaitannya dengan tujuan negara. Sebelumnya, saya akan membahas tentang tujuan pendidikan. Mungkin ada yang belum tahu apa itu tujuan pendidikan, atau ada yang bertanya-tanya, apa sih itu tujuan pendidikan? Tujuan pendidikan adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Nah, selanjutnya tujuan negara. Tujuan pendidikan dan tujuan negara memiliki keterkaitan atau saling relevan, di mana tujuan negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, itulah tadi tujuan pendidikan dan tujuan negara. Maka di situ kita dapat simpulkan bahwa memang tujuan pendidikan dan tujuan negara memiliki saling keterkaitan, di mana salah satu tujuan negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, tujuan negara di sini dituangkan ke dalam Pancasila, di mana Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa sih itu ideologi dan apa sih itu Pancasila. Ideologi merupakan suatu kumpulan ide yang mendasar dari suatu masyarakat atau suatu bangsa yang dijadikan sebagai pegangan untuk mencapai cita-cita dan tujuan bersama. Yang kedua, Pancasila. Pancasila adalah suatu dasar negara, pandangan hidup bangsa, ideologi bangsa dan negara, dan sebagai kepribadian bangsa. Sebagai suatu ideologi bangsa dan negara Indonesia, maka Pancasila pada hakikatnya bukan hanya merupakan suatu hasil pemikiran seseorang atau sekelompok orang sebagaimana ideologi-ideologi lain di dunia, tetapi
Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat istiadat, nilai kebudayaan, dan nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk negara. Dengan kata lain, unsur-unsur yang merupakan bahan Pancasila tidak lain dan tidak bukan diangkat dari kehidupan masyarakat Indonesia itu sendiri, sehingga bangsa ini merupakan asal bahan Pancasila. Yang kelima adalah landasan filsafat pendidikan dan paham filsafat pendidikan. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan adalah pengetahuan yang meneliti proses, tujuan, dan hasil pendidikan secara komprehensif tentang bagaimana belajar antara guru dan siswa di dunia pendidikan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu landasan filsafat pendidikan. Landasan filsafat pendidikan merupakan seperangkat asumsi yang bersumber dari filsafat yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Nah, adapun landasan atau asumsi-asumsi yang bersumber dari filsafat yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Yang pertama adalah ontologi. Ontologi adalah bagian dari metafisika yang membahas hakikat yang ada secara universal. Ontologi berusaha mencari inti yang dimuat setiap kenyataan yang meliputi segala realitas dalam semua bentuknya, dan ontologi mempersoalkan hakikat yang tidak dapat dijangkau oleh panca indera belaka. Yang kedua adalah epistemologi. Epistemologi berarti mempersoalkan sumber dan usul pengetahuan dengan meneliti, mempelajari, dan mencoba mengungkapkan prinsip-prinsip primer kekuatan struktur pikiran yang dianugerahkan kepada manusia. Yang ketiga adalah aksiologi. Landasan aksiologi memberikan dasar-dasar filsafat dalam hal nilai dan moral yang melandasi teori pendidikan dan menjadi acuan dan praktik pendidikan. Pendidikan tanpa nilai dan moral yang positif dapat memberikan hal yang negatif bagi tujuan dari pendidikan itu sendiri. Adapun hubungan ontologi, epistemologi, dan aksiologi terhadap pendidikan. Hubungan landasan ontologi dengan pendidikan yaitu bahwa pendidikan ada karena manusia ada. Hubungan pendidikan dengan landasan epistemologi pendidikan yaitu mengembangkan pengetahuan dan memberikan gambaran umum tentang kebenaran yang diajarkan pada proses pendidikan. Yang ketiga, hubungan antara aksiologi dan pendidikan, yaitu timbulnya nilai dan moral yang positif dalam ranah pendidikan. Nah, itulah tadi materi tentang landasan filsafat pendidikan. Selanjutnya saya akan membahas tentang paham filsafat pendidikan. Paham filsafat pendidikan terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah progresivisme. Progresivisme merupakan teori yang muncul dalam reaksi terhadap pendidikan tradisional yang selalu menekankan kepada metode formal pengajaran. Menurut pandangan progresivisme, proses pendidikan melalui 2 bidang garapan, yaitu psikologis dan sosiologis. Yang kedua, esensialisme. Filsafat pendidikan esensialisme bertitik tolak dari kebenaran yang dianggap telah terbukti adanya. Dilihat dari segi proses perkembangannya, esensialisme merupakan perpaduan antara ide-ide filsafat idealisme dan realisme. Yang ketiga adalah perennialis. Menurut pandangan perennialis, pendidikan harus lebih banyak mengarahkan pusat perhatiannya pada kebudayaan ideal yang telah teruji dan tangguh. Perennialisme berpandangan bahwa pendidikan sebagai jalan kembali atau proses pengambilan keadaan manusia modern seperti dalam kebudayaan ideal. Yang keempat adalah rekonstruksionisme. Rekonstruksionisme adalah suatu aliran yang berusaha merombak tata
susunan lama dan mengembangkan tata susunan hidup kebudayaan yang bercorak modern. Pada prinsipnya, hampir sama aliran perennialisme. Keduanya hendak menyatakan krisis kebudayaan modern. Kedua aliran tersebut memandang bahwa keadaan sekarang merupakan zaman yang mempunyai kebudayaan yang terganggu oleh kehancuran, kebingungan, dan kesimpangsiuran. Itulah tadi beberapa pandangan atau paham filsafat pendidikan. Ada 4, yang pertama adalah progressivisme, yang kedua esensialisme, yang ketiga perennialis, dan yang keempat adalah rekonstruksionisme. Dan itulah tadi beberapa materi yang saya bahas pada hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.